Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka Andriani Syafarudin SEMAK, salah satu dosen tetap di program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan video pembelajaran untuk memenuhi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Baik, pada semester ini saya dipercayakan mengampu salah satu mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, mata kuliah ini diprogramkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Untuk mata kuliah ini, mahasiswa wajib melulusi mata kuliah prasyarat, yaitu akuntansi dasar, agar ada sinkronisasi atau hubungan antara pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang akuntansi yang ada kaitannya dengan sistem informasi akuntansi. Oke, baik, pada mata kuliah ini secara umum mempelajari tentang pemahaman mendalam mengenai bagaimana sih sistem informasi diterapkan untuk mendukung aktivitas akuntansi dalam organisasi bisnis. Jadi mahasiswa ini dapat memahami konsep dan aplikasi sistem informasi akuntansi dalam bisnis, serta juga dapat merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar sistem informasi akuntansi, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui siklus bisnis dan sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem pengendalian internal. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui keamanan dan pengendalian sistem informasi akuntansi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui bagaimana pengembangan dan implementasi tentang sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui apa itu sistem informasi berbasis cloud. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui sistem informasi berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui bagaimana cara menganalisis data dan big data dalam sistem informasi akuntansi. Baik, bahan ajar yang saya gunakan berupa presentasi dalam bentuk PPT atau PowerPoint, terus buku ajar yang sesuai dengan RPS Rencana Pembelajaran Semester. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dilakukan dengan sistem blended yang menggabungkan antara pembelajaran secara luring atau tatap muka dan daring yang menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Adapun teknik pembelajaran yang saya ajarkan menggunakan DAI, yaitu delivery interaktif dan assessment. Yang pertama, aspek delivery. Teknik pembelajaran yang dilakukan dengan metode ceramah, presentasi, pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran dapat disampaikan secara efektif efisien kepada mahasiswa. Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu aspek interaktif. Teknik pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab maupun diskusi kelompok. Selanjutnya, pada aspek interaktif, teknik pembelajaran menekankan pada interaksi kepada mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab maupun diskusi kelompok yang bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran
serta dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah pada aspek asesmen, yaitu teknik pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan kuis, tugas, maupun ujian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mahasiswa telah memahami materi pembelajaran yang saya lakukan. Berikut ini sistem penilaian saya terdapat 5 poin. Antara lain, yang pertama, sikap atau etika sebanyak 15%, yang kedua, kehadiran sebanyak 15%, dan yang ketiga, tugas individu ataupun tugas kelompok sebanyak 20%, yang keempat, ujian tengah semester sebagai dosen pertama sebanyak 25%, dan yang terakhir, ujian akhir semester sebagai dosen kedua sebanyak 25%, dengan masing-masing presentasi penilaian sesuai dengan yang telah disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Selanjutnya, saya menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi melalui metode learning di ruang kelas. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan bersama-sama untuk melakukan kembali untuk kegiatan kuliahan hari ini. Jadi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya dulu kita berdoa, ya, untuk berdoa supaya apa yang kita untuk materinya perkuliahan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, semuanya semoga diberikan kelancaran. Oke, baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan ya perkuliahan. Nah, minggu lalu itu saya sempat bahas ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kira-kira apa minggu lalu yang saya bahas? Ada yang masih ingat tidak materi minggu yang lalu? Apa itu? Konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. Oke, baik. Jadi materi minggu yang lalu itu terkaitan dengan konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi. Nah, materi minggu yang lalu ada tidak teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan mengingat kembali apa kira-kira materi yang materi terkait dengan konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi yang bisa menyimpulkan? Ada? Mungkin yang bisa dari teman-teman mahasiswa 2 atau 3 orang yang bisa mengingat materi minggu lalu. Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani Putri Rizka. Yang saya tahu dari materi kemarin itu sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data keuangan dan akuntansi. Itu tadi. Dan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Oke, baik. Ya, silakan aku yang menjelaskannya ya. Oke, baik. Baik. Mungkin dari sini yang mungkin ada bisa memberikan kira-kira apa materi minggu yang lalu, apa yang masih kita minta kira-kira. Itu mulai dari saya dan dengan cara yang pertama, SIA merupakan bagian fundamental dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, SIA mampu memenuhi kebutuhan informasi. Dan ketiga, SIA merupakan komponen kunci dalam proses penguatan keputusan.
Kemudian yang keempat, keterampilan dalam bidang siap penting dalam mendukung keberhasilan saya. Kemudian kelima dan terakhir, revolusi teknologi informasi akan merembes ke segala aspek kehidupan termasuk siap. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, itu tadi ya jawaban dari teman-temannya. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa? Atau sudah gitu? Nah, kalau kita berbicara tentang sistem informasi akuntansi itu sangat berperan ya. Walaupun teman-teman yang jadi jurusan bisnis digital itu kan harus melek yang namanya teknologi ya. Walaupun mungkin ada dari di antara kalian yang jurusan akuntansi atau apapun itu atau PKJ perlu mengetahui juga dalam hal sistem informasi akuntansi. Nah, baik, hari ini saya akan melanjutkan materi ya, di mana materi yang saya akan jelaskan adalah metodologi pengembangan sistem akuntansi ya. Next, catatan proses manual ya. Itu yang biasanya mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi berkaitan dengan apa yang transaksi jurnal segala macam, karena mungkin teman-teman sudah pernah belajar mata kuliah akuntansi kan? Pernah ya. Jadi di situ jadi ada kaitannya ya mata kuliah dari semester lalu sama dengan yang mata kuliah sistem informasi akuntansi. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa transaksi itu semua bukti transaksi itu baik berupa memo ya, baik berupa macam itu dimasukkan dalam bukti transaksi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian, penjualan atau utang piutang, semua itu harus ada buktinya ya. Nah, mungkin ada buktinya. Jadi harus ada bukti transaksi itu dicatat apakah sebagai pemasukan atau sebagai pengeluaran ya. Anda dibuatlah ke dalam sebuah jurnal itu nanti dibikinkan yang mana debit, yang mana kredit. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan di jurnal itu harus seimbang ya antara debit dan kredit. Tidak boleh misalnya debit yang lebih besar ataupun kredit yang lebih kecil hasilnya, jumlahnya. Jadi harus seimbang. Itulah mengapa jadi seorang akuntan itu harus teliti ya, teliti dalam artian harus menimbang, harus nilainya itu harus sama debit dan kredit. Jadi kalau misalnya debitnya jumlahnya itu 10 juta, kredit juga harus 10 juta ya, seperti itu. Terus lanjut kita ke buku besar. Nah, buku besar itu dibuatkan dalam bentuk pengelompokan. Jadi dikelompokkan dibuatkan bagian-bagian ya, seperti misalnya jurnal penyesuaian. Oke, jadi ini di buku besar dikelompokkan ya, dikelompokkan atau dibuatkan bagian-bagian yang mana untuk bagian penjualan, pembelian, bagian utang ya, utang wesel, semua itu di dalam bentuk buku besar. Nah, selanjutnya dibuatkan ke neraca terus dibuatkan di dalam jurnal sehingga menghasilkannya yang namanya laporan. Nah, ini penting baik dalam perusahaan maupun dalam dunia bisnis itu kita harus ada yang namanya laporan keuangan ya. Laporan keuangan juga penting jadi supaya menghitung kira-kira pemasukannya itu lebih tinggi kah untuk misalnya bulan atau tahun ini atau mengalami misalnya penurunan ya kan. Ada di situ kita bisa melihat laporan keuangan ini penting ya dalam memulai bisnis. Sehingga dibuatkan sebagai jurnal. Itu pun juga nanti kalau misalnya ada lagi bukti transaksi. Nah, itu ya bagian kita akuntansi kalau dalam artian manual. Nah,
Selanjutnya kita masukkan sistem akuntansi terkomputerisasi. Ya. Nah, ini beda lagi. Ya. Nah, dulu kan ada laptop, komputer, ya. Nah, sekarang sistem akuntansi komputerisasi semua, baik itu transaksi, ya, semuanya dibuatkan dalam prosesnya namanya di komputerisasi menggunakan teknologi, ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kegiatan operasional perusahaan, jadi data-data ini termasuk ke bukti transaksi apa semuanya diproses. Prosesnya itu bisa masuk ke jurnal, ya, apa tadi, buku besar, apa lagi? Yang neraca saldo, ya semuanya, ya. Nah di sini diproses, ya diproses sehingga nanti akan melakukan melihat apakah ada rugi kah, untung kah, ya. Nah, sehingga menghasilkan nanti laporan keuangan. Oke, itu sudah tadi penjelasan berkaitan dengan sistem akuntansi komputerisasi. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada tidak yang memberikan tanggapannya kira-kira aplikasi apa sih yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Priyanti. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam sistem akuntansi yaitu Mayop. Mayop yaitu salah satu program untuk olah data akuntansi secara terpadu agar lebih tertata. Oke, baik, terima kasih ya. Mungkin dari apa? Mayop ya. Mungkin dari sini ada lagi kira-kira aplikasi yang silakan. Perkenalkan, nama saya Melvin. Ya. Aplikasi yang digunakan akuntansi yaitu aplikasi Sahir. Aplikasi yang dirancang untuk membantu perusahaan untuk mengelola keuangan atau pembukuan. Oke, baik, itu saja. Oke, baik. Silakan. Oke, baik. Jadi itu ya, tadi sudah disebutkan oleh temannya beberapa macam. Walaupun cuma 2, atau ada mungkin yang lain yang bisa yang terkait dengan aplikasi sistem informasi akuntansi. Itu saja yang mungkin. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya sistem aplikasi yang biasa digunakan, apalagi sekarang kan di era AI ya. Jadi semuanya mungkin aplikasi-aplikasi yang tadi disebutkan oleh 2 orang yang temannya itu biasa sudah jarang ditemukan di perusahaan, walaupun misalnya ada beberapa perusahaan itu yang menggunakan. Tetapi mungkin ada pembahasan data, misalnya mungkin menggunakan aplikasi yang lain yang lebih canggih dari aplikasi yang sudah disebutkan. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem akuntansi manual sama sistem informasi akuntansi komputerisasi. Dari ya, sudah paham ya? Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan bahas berkaitan dengan jenis bagan air. Di mana bagan air itu bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama itu diagram air dokumen atau dokumen kocak, ya. Jadi diagram alur dokumen ini ada ya sistem akuntansi itu bagaimana dari sistem pencatatan transaksi ya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi semua pencatatan yang dilakukan itu hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Itu yang bagian diagram akhir dokumen. Selanjutnya diagram akhir sistem. Jadi ada dokumen ada juga sistem. Ya, di sistem ini yang mau mencatat alur keseluruhan. Jadi semua baik itu input, proses, output, ya, semuanya itu masuk ke diagram akhir sebuah sistem atau biasa disebut dengan sistem flowchart, ya. Gitu. Next, nah, adapun dari sistem ada juga yang namanya diagram akhir proses. Prosesnya itu mencakup seperti langkah-langkah, ya, tahapan-tahapan, ya, tahapan yang berkaitan dengan sistem akuntansi. Jadi prosesnya itu pertama dengan data, ya,
baik itu bagaimana caranya mengolah sebuah transaksi, ya, baik juga dalam hal untuk penyusunan laporan, ya, seperti pembelian, penjualan dan pembayaran. Nah, yang terakhir ada namanya diagram ambil data atau data pokok. Nah, data pokok ini berfokus ke proses pengolahan atau tujuannya kenapa bisa ada data tersebut, tujuan data tersebut. Ya, jadi transaksi seperti data pelanggan, ya, transaksi pelanggan dan laporan keuangan. Nah, jadi semua item-item ini punya tersendiri dan berkaitan dengan bagian tersebut. Oke, baik, itulah tadi ya penjelasan terkaitan dengan pengembangan sistem informasi akuntansi yang tadi sempat saya bahas. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan untuk materi yang saya sampaikan tadi? Silakan. Oke, silakan. Ya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal. Ya. Pertanyaan saya dari diagram Ali yang sudah dijelaskan tadi, mana diagram yang paling penting dalam sistem informasi? Oh, yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi berkaitan yang mana yang baik untuk diagram alir? Ya. Jadi kalau untuk pertanyaan itu semua diagram pasti mempunyai kelebihannya, ya, keuntungannya. Jadi tergantung dari sistemnya apa saja, permodalan apa yang digunakan. Seperti misalnya ketika kita mempunyai aplikasi atau pengolahan data, mungkin kita lebih bisa menggunakan diagram alir data atau berproses ke bagian datanya saja. Tergantung dari kitanya, ya, dari sistem atau perusahaan mau yang menggunakan apa itu. Oke, bagaimana? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ine Ibu Sinta. Pertanyaan saya dari slide yang sebelumnya, Bu, mengapa pemilihan perangkat lunak akuntansi itu menjadi bagian yang paling penting di dalam sistem akuntansi ini? Oke, paling penting ya. Oke, di slide berikutnya. Oke, baik. Di sini kan bisa email, ya, bisa dilihat bahwa kenapa perlu pengembangan sistem akuntansi. Mungkin yang pertama sebagai otomatisasi proses. Jadi semua sistem itu serba otomatis prosesnya dengan adanya pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, yang kedua meningkatkan akurasi. Jadi data-data yang kita gunakan dengan pengembangan sistem akuntansi itu bisa meningkat akurat daripada yang biasanya kita hanya pencatatannya lewat manual. Sehingga dengan adanya komputerisasi itu semua peningkatannya itu akurat. Yang ketiga juga bisa kita melakukan pemantauan, ya, pemantauan atau mengaudit juga bagaimana pelaporannya, apakah misalnya di dalam periode itu laporannya meningkatkah, bagaimanakah, semua itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, ada juga yang meningkatkan efisiensi operasional. Efisiensi operasional. Kan kalau misalnya kita menggunakan manual kan perlu biaya lagi. Kayak misalnya cetak buku, kan buku, ya, buku untuk seperti jurnal, buku besar, kan dulu kan menggunakan buku. Dengan adanya komputerisasi, kita bisa hanya mengeceknya lewat sistem laptop, ya, sehingga efisiensi dalam artian operasional. Nah, yang terakhir juga kita bisa menganalisis, ya, menganalisis apa-apa saja yang bisa kita lakukan nanti dalam pengembangan sistem informasi untuk lebih lanjut. Oke, bagaimana? Oke. Itu tadi ya materi yang tadi saya sampaikan. Mungkin setelah sebelum saya akhiri, mungkin ada nanti saya kirim ya untuk
yang tadi yang sudah saya berikan. Saya juga sudah cek beberapa ada sudah teman-teman mahasiswa sudah memahami terkaitan dengan materi tadi yang saya sampaikan untuk materi metodologi pengembangan sistem akuntansi. Mungkin mahasiswa silakan di scan absensi hari ini. Silakan di scan dulu. Oke, saya kasih waktu isi selama kurang lebih 5 menit ya. Silakan diisi absensi hari ini. Jadi kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan kali ini semoga kita dapat bermanfaat ya, materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan semoga dalam perjalanan juga teman-teman selamat sampai ke tempat tujuan ya. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi ini ya dari pertemuan kita materi tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Hari ini sudah berakhir karena waktunya sudah habis. Jadi semoga apa yang tadi yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan nanti ke saya atau mungkin di pertemuan berikutnya ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya teman-teman mahasiswa. Mohon maaf kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKT PT atas pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.